Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habibullah, salawatullahi alaik. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW yang hadir beserta jajaran perangkat RT, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Amri Sejernih beserta takmir masjid, imam masjid, ustaz, yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pemuda yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para remaja masjid, anak-anak ustaz yang hadir. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-12 kita di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, Allah masih mencurahkan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dapat menggerakkan langkah kaki, dapat mengayunkan tangan ke Masjid Al-Amri ini. Semoga langkah kaki kita serta ayunan tangan kita ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di buku amal kebaikan kita yang membawa kita menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan senantiasa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak ustaz bersalawat serta salam kepada Nabi. Mudah-mudahan kelak di akhirat nantinya kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita selawat sama-sama bapak ibu-ibu? Bisa enggak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana suara bapak sini ya? Tak dapat pak? Santri goreng pisang ya? Atau santri goreng pisang? Kalau di rumah selawatnya apa dibaca pak? Selawat Jibril. Hah? Jibril. Tibil kulub. Oh, ini pendek kali ya. Ambo ceramah togak besok pak? Panjang. Mana? Di mana?
Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bisa berdiri. Nah, biasa di rumah apa dibaca, Bu? Selawat apa, Bu? Kucing garam. Apa selawatnya, Pak? Di rumah? Tibil kulub. Kayak mana tuh? Soal Jibril tuh? Kayak mana? Mana Ustaz? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cik itu apa ya? Ajo, itu namanya. Tuh, kalau pulang dari kerja, dari sekolah, mau kan, disambut dengan apa dia akak di rumah? Lagu India. Iya, Bu. Bapak disambut dengan apa, Pak? Dapat selawat tadi? Selawat Jibril tadi ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya di mana, Nak? Di Sungai Jernih? Di mana? Di Mekah Al-Mukar. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tahun apa, Nak? Tahun onta, betul? Tahun apa, Pak? Tahun gajah atau Amul Fil. Tahun kenapa disebut tahun gajah? Kenapa tidak tahun kambing, tahun onta, tahun keledai? Ya, kamu dapat? Di sini. Ini pemberani nih di tentara di sini, nah. Ya. 2 orang ya di sini. Nah, karena ada tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha ini gubernur Yaman ya, yang iri kenapa Mekah banyak orang kesana, padahal di kotanya di Yaman ada bangunan Al-Qulais, bangunan gereja yang cantik megah, namun orang jarang kesana. Timbullah hasad iri dan ingin merobohkan Ka'bah. Surah apa tuh, Nak? Ayat baca sama-sama. A'udzu billahi Bismillah. Alam tara alam yaj'al khairan ababil tarmihim faja'alahu. Alhamdulillah, anak MDA sini mantap-mantap ya. Ini masuk dalam TikTok Ustaz, masuk dalam YouTube nanti ya. Alhamdulillah. Anak-anak Serjeni ini Al-Amri lingkungannya agamis, anak-anaknya dah hafal surah Al-Fil, apalagi bapaknya. Ya Pak RW. Alhamdulillah. Apa pelajaran yang kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad SAW ketika tentara bergajah ingin merobohkan dilarang kita iri dan kalau kita iri dengki kepada seseorang, faja'alahum ka'asfin, maka dia bagaikan daun yang dimakan ular atau ule. Pak RW, maka Pak RW, ular atau ule Pak RW? Ular atau ule? Ular. Ular.
Kalau wasocu, kalau ulet ketek. Kalau ular besar. Kalau waso Minang, kalau wasocu, ulet ketek, ular dah. Iya doh. Iya cow. Iya cow. Kalau bahasa orang Minang, ular tu yang besar ya, ulet ketek. Kalau bahasa awak, ulet godang, ulet ketek. Ya, kalau ular yang kecil namanya ulat ya. Kalau yang besar namanya ular. Nah, kalau kita punya hasad, iri, dengki sama orang, berarti hati kita tidak Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Kita dilarang oleh Rasulullah untuk hasad, iri, dengki. Ada orang hasad, iri, dengki ni Pak? Ada Bu? Orang panen sawit, dia yang sakit perut. Ada? Ada sini? Ada Pak Haji? Orang naik jabatan, dia naik tensi. Ada sini? Tetangganya beli kipas angin, dia kepanasan. Ada Bu? Ada orang kampungnya naik haji. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga selamat pulang pergi, hajinya mabrur-mabrurah. Alhamdulillah. Maka malaikat akan berkata, berdoa kepada Allah, amin walaka bimisli, engkau juga mendapatkan haji sebagaimana haji saudaramu. Alhamdulillah. Saudara kita panen sawit, alhamdulillah. Nanti apa kata malaikat? Amin walaka bimisli, engkau juga besok akan mendapatkan sebagaimana engkau doakan saudaramu. Ini ndak, tetangganya beli kipas angin, dia yang kepanasan, sakit Pak. Nanti akibatnya apa? Faja'alahum ka'asfin. Selanjutnya Nabi Muhammad lahir, diberitahukanlah kepada datuknya. Siapa nama datuknya nak? Siapa nama datuknya? Ustaz Salman? Siapa? Abdul Muttalib. Tuh, cucu datuk sudah lahir. Apa kata datuknya? Bawa ke sini Muhammad tu. Lalu Nabi Muhammad digendong, dibawa sama ke Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad diberi nama siapa? Muhammad. Ketika itu penduduk Mekah, Jazirah Arab, tidak ada pernah nama Muhammad. Tak ada orang mengasih nama Muhammad atau cucunya, anaknya, tak pernah. Terheran-heranlah penduduk Mekah, kok Abdul Muttalib memberi nama anaknya, cucunya Muhammad. Apa arti Muhammad nak? Siapa yang tahu? Di SD belajar tak? Arti Muhammad apa? Orang apa? Sini. Coba sini. Berdua ya di sini. Yuk. Mau cita-citanya ini dia apa nanti? Tentara. Yang cita-citanya di polisi, ayo. Acungan jempol. Ayo. Tunjuknya cepat. Nah, Nabi Muhammad artinya orang terpuji. Ya. Apa pelajaran yang kedua yang kita ambil Bapak Ibu? Berilah nama anak kita, berilah nama cucu kita dengan nama yang baik dan dipanggil dengan yang baik. Terkadang nama anaknya bagus, tapi dipanggil sehari-hari dengan panggilan yang tak baik. Contoh, anaknya namanya Qurrata Aini, dipanggil Qurra. Jangan. Tidak, nama anaknya Abdullah, dipanggil Dula. Ini saya nak tanya ya. Siapa nama Pak? Siapa nama Pak? Namanya siapa? Pak Paris. Pak Paris dipanggil Waris. Oh, Waris. Ya, nama jangan ditukar-tukar ya. Namanya anaknya bagus, tapi dipanggil sehari-hari dengan panggilan yang tak baik. Tak ada artinya. Allah melarang, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu panggil mereka
jangan kamu gelari mereka dengan panggilan yang tidak mereka sukai. Kalau ada anak kita badannya besar, gendut, jangan dipanggil ndut, jangan, tapi panggilnya bayi sehat. Kalau anak kita, cucu kita kulitnya hitam, jangan dipanggil hitam-hitam, panggil manis walaupun kosek, walaupun pahit ya rasanya, tapi manis saja. Enak. Rasulullah kepada Aisyah panggil apa? Ya Humairah. Apa artinya, Pak? Apa artinya Humairah itu? Oh, kalau istri Nabi Humairah, pipi kemerah-merahan. Tapi kalau istri kita hitam, jangan dibilang hai hitam-hitam. Boleh, Pak? Kalau dibilang putih nanti dia marah. Istri yang mana nih, saya hitam boleh. Iya, Bu? Panggillah anak kita, cucu kita dengan panggilan dan nama yang baik. Terkadang nama hilang karena gelar atau panggilan sehari-hari. Nama cucunya, anaknya Aisyah, dipanggil Ica. Apa kepanjangan Ica? Induk caca. Apa yong? Nah, yang ketiga, ketika Nabi umurnya, ya singkat cerita ya, tak panjang-panjang. Ketika umur Nabi 6 tahun lebih kurang, ibunda Nabi mengajak Nabi ke makam. Ke makam ayahnya di mana? Di Sungai Dini. Enak kawannya, snacknya. Oh, udah habis. Waduh, copet habis ya. Nah, ajaknya ke mana? Ke mall atau ke kuburan? Oh, anak-anak Ustaz, kemana diajak Nabi oleh ibunya? Ke pasar atau kuburan? Kuburan. Mengapa dikubur? Ibunya yang dikubur atau ayahnya? Ayahnya. Hah? Ayahnya. Alhamdulillah. Dari kecil anak kita sudah kita didik agar anak berbakti kepada ayah bun. Sebagaimana Aminah mengajak Nabi Muhammad ke makam ayahnya. Kalau ibu-ibu sekarang gimana, Pak? Pak, ibu-ibu sekarang ada nanti bawa anaknya ke kubur. Kalau meninggal suaminya ke mana? Kamul. Dapet laki baru, lupa laki lah. Iya, Bu. Iya, Bu. Aminah tidak dia lupakan Abdullah. Walaupun Abdullah meninggal sekian tahun, tetap mengajak Nabi Muhammad ke makam suaminya. Di desa Abwa, ya, desa antara kota Mekah dan kota Madinah. Pelajaran yang ketiga, didiklah anak kita berbakti kepada ayah bundanya, walaupun ayah bundanya telah meninggal, apalagi masih hidup. Kamu orang tuanya masih hidup? Ayah? Udah meninggal? Belum. Nah, sini berdiri dulu ya. Ini mantap. Cepat. Jangan tersakit berdua. Ya. Ya, mantap. Taruh ya. Ya. Jangan takut jadi tentara nah. Ya. Mantap. Ayo. Ini pinter nih. Jadi tentara nih ya. Kamu sekolahnya di mana? 012 kelas 3. Namanya siapa? Araf. Araf. Arang? Araf. Apa? Araf. Ara. Ini? Nama Adam. Luswa. Nah, ayah masih hidup? Masih. Ibu? Masih. Mau pengen ibu baru? Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah. Mantap. Datang ibunya enggak? Mana ibunya datang? Di rumah. Oh, di rumah. Ayahnya? Oh, di SP. Nah, anak-anak Ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Didiklah anak kita dari kecil berbakti kepada ayah bun. Birrul walidain. Enak. Nah, yang keempat, sewaktu pulang Nabi dari makam ibunya dan makam ayahnya, ibunya jatuh
Jatuh apa? Jatuh dari Honda. Jatuh sakit. Lalu ibunya sedih tak Nabi Muhammad? Ayah tak ada, ibu tak ada lagi. Nabi Muhammad dirawat, diasuh oleh siapa namanya? Siapa namanya? Kakeknya Abdul Muthalib. Pelajaran yang keempat, kita menyayangi yang kecil, menghormati yang besar. Apa kata Nabi? Laisal minna man lam yarham saghirana wa wuqira kabirana. Bukan termasuk umatku, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati nan tua. Kalau kita punya cucu, Pak, mana sayang kita? Sama anak atau sama cucu? Sama kenapa sama cucu? Karena anak tak bisa kalau cucu masih kecil-kecil. Nabi katakan, laisa minna, tidak termasuk umat kami, man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang kecil, wa wuqira kabirana, tidak menghormati nantu. Anak-anak kecil ni sebaya dengan anak kita seperti anak kita, Bu. Ya tak? Di atas anak kita mungkin saudara kita, di atas lagi mungkin sebaya dengan ayah kita, ibu kita. Ya tak? Sama anak kecil begini kita bicara, sama nentua begini, sama orang yang sebaya dengan kita begini kita bicara. Itulah umat Nabi Muhammad. Nah, siapa yang bisa selawat sini? Anak Ustaz, makan boleh tapi jangan Ayo, siapa yang bisa selawat? Ayo, 1, 2, 3, ayo sini. Ya sini, ya, di depan. Cepat, bertiga. Cepat. Jangan ribut ya. Kalau ribut nanti Ustaz suruh solawat. Bisa? Bisa ganti ke Ustaz? Nah, siapa yang merawat Nabi ketika ayah ibunya meninggal? Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini banyak anaknya Bapak Ibu, tapi dia sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, singkat cerita, umur 8 tahun Nabi Muhammad kakeknya bertambah sedih Nabi Muhammad, Pak. Ayah tak ada, ibu tak ada, kakek tak ada lagi. Padahal kakeknya sangat sayang kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad dididik, diasuh oleh siapa nama pamannya? Siapa namanya? Nak? Ayo, siapa Bu? Nama paman Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib ini istrinya banyak, anaknya banyak, namun istrinya orangnya dermawan. Kalau sempat istri Abu Thalib seperti istri Abu sekarang, kacau juga, ya Pak. Kalau sempat istri Abu Thalib dulu seperti istri Abu sekarang, mungkin Nabi Muhammad tak ada yang jaga. Dibawa pulang Nabi Muhammad, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak siapa nih bang? Anak adikku, anak Abdullah, anak Aminah. Mana ayahnya? Dah meninggal dunia. Mana ibunya meninggal dunia? Mana kakeknya meninggal? Sekarang engkau menjadi ibunya, hai istriku, dan aku adalah ayahnya. Kalau bapak punya keluarga, tak ada ayah, tak ada ibu, mau bapak perawat anaknya? Hah? Oh enggak. Cepat enggak. Anak saudara? Ada. Anak saudara ya, kita jaga kan? Anak adik kita, anak kakak kita, mesti kita rawat sama-sama. Apa intinya yang kelima? Kita disuruh oleh Allah dan Rasulullah berbuat baik kepada kerabat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Beribadalah kalian kepada Allah,
Berbuat baiklah kalian kepada ibu bapa kalian. Berbuat baik kalian kepada sanak famili. Setiap Jumat khatib di khutbah kedua membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurbah. Allah memerintahkan kepada kalian Bapak Ibu berbuat baik, berlaku adil, berbagi dengan sanak famili, karib kerabat. Alhamdulillah. Karib kerabat kita tuh banyak macamnya. Ada karena perkawinan, namanya besan ya. Ada karena pertalian darah, saudara bapak, saudara ibu itu kerabat. Ada karena persusuan, pernah kita menyusu kepada ibu dia, maka kita disebut kerabat, karib kerabat. Nabi menyuruh kita berbuat baik kepada karib kerabat, sambung silaturahim. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita seorang pendatang di sini, punya tetangga, kita sudah menjadi orang tempatan di sini, seolah-olah tetangga kita itu seperti kerabat kita. Itulah yang apa Bu? Itulah yang kita salawat. As-salatu ala nabi wassalamu ala as-safi'il abtari wa Muhammad Arabi. As-salatu ala wassalamu ala rasul as-safi'il abtari wa Muhammad. Apa-apa dah dapat dah Pak. Dapat Pak? Bro dapat? Salat tadi? Enggak. Apa yang dapat? Iya. Amin ambo. Amma antau den babi ini. Itu Pak RW ton loh. Ya, Pak RW itu belum lagi kan? Nah, selanjutnya yang keenam, Nabi Muhammad singkat cerita dirawat oleh pamannya, bukan dimanja-manja, tapi diberi skill pekerjaan. Ya enggak? Supaya Nabi Muhammad mandiri, telaten bekerja. Apa kerjanya Pak? Apa kerjanya Pak? Mengembalakan kambing Bu. Kambing ini binatang yang apa? Yang mudah diatur atau susah diatur? Yang susah kambing adalah binatang yang susah diatur. Apa hikmah yang diambil oleh kita? Bahwa Nabi Muhammad dalam menghadapi umat bukan mudah. Makanya para nabi itu disuruh oleh Allah mengembalakan kambing, karena kambing ini binatang yang agak nakal sedikit. Ya enggak? Bandel. Nah, cukup dengan Nabi Muhammad dilatih oleh pamannya mengembalakan kambing? Tidak. Nabi Muhammad diberi skill menggalas. Apa menggalas Bu? Berdagang. Cukup berdagang? Tidak. Ada skill-skill lain. Begitu juga kepada anak-anak kita Pak. Anak bapak bekerja, latih anak kita bekerja Bu. Kalau sudah SMA, ajar anaknya masak. Ini enggak, sudah SMA anak perempuannya tak pernah diajari memasak. Nanti punya suami, ibu lagi yang memasak. Itu kacau. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu pekerjaan, pindah ke pekerjaan yang lain. Nanti kalau kita meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, anak punya skill, punya kepandaian. Ada yang dibawa ke kebun. Pernah bapak bawa anak ke kebun? Dapat apa orang anak Pak? Pak. Oh lu lebih bini leh. Lepas 3 ada. Oh lepas 3. Allah. Lepas 3 rumah. Bapak pernah bawa anak ke kebun? Tak punya anak. Nah, sesekali bawa anak kita ke kebun.
tahu dia sulitnya kita mencari. Pak, banyak nyamuk Pak. Ma, Bu, banyak nyamuk. Inilah yang kami rasakan setiap hari, setiap waktu di kebun. Bukan senang gini aja ya. Ini enggak, anak kita manjakan. Anak kita tidak didik seperti didikan Abu Thalib kepada keponakannya. Akhirnya anak kita menjadi pemalas. Siapa yang rugi? Tentu anak kita, dan bapak ibu juga akan rugi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, singkat cerita, Nabi Muhammad karena mahir berdagang, akhirnya dia terkenal, termasyhur. Ya tak? Maka Khadijah terpaut hatinya kepada Nabi Muhammad. Kok ada orang Mekah nih sampai berdagang ke negeri Sam. Ternyata bernama Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad terkenal? Karena Nabi Muhammad jujur orangnya. Jujur. Begitu juga bapak ibu. Bapak jujur kepada istri, istri jujur kepada ibu-ibu tuh belum punya suami lagi. Udah kan? Nah, anak jujur kepada orang tua, orang tua jujur kepada anak. Maka insya Allah Allah berkahi. As-sidqu tumakninatun. Kejujuran membawa orang tenang. Kalau orang tidak tenang, wal kazibu ribatun. Orang yang tidak jujur, dia akan galau, gelisah, pasti. Nabi Muhammad karena kejujuranlah dia dicintai oleh Khadijah. Lalu dia diangkat menjadi pekerja Khadijah. Akhirnya sekian tahun Nabi Muhammad dicintai oleh Khadijah. Maka diutuslah Ummu Aiman oleh Khadijah untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hajat Khadijah, ingin menikah dengan Nabi Muhammad. Akhirnya ketika umur Nabi 25 tahun, Khadijah sekitar 45 tahun, Nabi Muhammad berumah tangga. Begitu juga kita, Pak. Dalam rumah tangga kita mesti ada kejujuran. Jangan ada kebohongan. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau ada dusta di antara kita, hancurlah rumah tangga. Karena rumah tangga Rasulullah itu adalah rumah tangga yang romantis. Oh, Pak. Bapak pernah disisir rambut oleh istri? Mana, Pak? Uban pernah dicabut sama istri? Belum. Waduh, nak sayang istrinya. Ya, apa? Kalau mau keluar satu dua. Oh, mau satu. Nah, Khadijah itu orangnya romantis. Ya nak? Nabi Muhammad orangnya juga romantis kepada istri-istrinya. Sangat sayang, lembut. Ini enggak. Dulu ya yang bed. Kalau sekarang makan. Kalau kayak gitu nyuruh suaminya kemana? Bapak panggil apa sama istri di rumah? Yayang. Panggil apa, Pak? Hah? Panggil adik bebek. Apa? Nah, tilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum wa ana khairu li ahlikum. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah aku yang terbaik untuk keluargaku. Hendaknya Bapak Ibu menjadi orang yang meniru Rasulullah, mencari hal yang terbaik untuk keluarga. Ibu berdandan untuk suami, bukan untuk suami. Bukan untuk suami. Bu, jawablah, Bu. Ibu berdandan untuk suami siapa? Suami ibu atau suami orang? Ibu. Suami kita, Bu. Ini ndak di rumah, dasternya sudah seminggu tidak dicuci-cuci. Enak. Keluar kayak artis, bedaknya 1 meter. Enak. Listriknya kemana? Setebal aspal.
Di rumah kayak nenek lampir. Nauzubillah. Makanya kita senangkan hati suami. Begitu juga suami, jangan minta istrinya berdandan tapi suaminya tak mau ngasih. Istrinya suruh bergaya, bersolek, tapi suaminya tak mau ngasih ngasih duit. Pelit. Ada suami kayak gitu tuh Pak RW? Ada di sini Pak? Nggak datang ya? Apa kata Nabi? Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat itu? Ayyun nisa'il khair, wanita terbaik itu kayak mana ya Rasul? Apa kata Nabi? Tasurruhu iza nazara wa tuti'uhu iza amara. Apabila engkau melihat istrimu, engkau senang, bahagia. Ini tengok istrinya, waduh, kayak nenek-nenek. Umur baru 40 tapi kayak nenek-nenek. Tapi keluar rumah, waduh, kayak artis. Wa tuti'uhu iza amara. Apabila bapak perintahkan istri bapak taat. Itulah wanita yang terbaik. Ya, itulah wanita surga. Alhamdulillah. Ibu kalau sudah dapat kawa tuh Bu, ya, ngantuk tuh mana nih? Ya, kalau anak-anak ribut apa ya? Tapi kalau bapak, ibu-ibunya ribut, itu kacau ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kaji sejarah Nabi, begitu panjang sekali, tak cukup satu malam. Mungkin bertahun-tahun kita mengkaji sejarah Nabi. Apa yang bawa bapak ibu buat pulang? Yang pertama, akhlak Rasulullah mesti kita tauladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik. Bapak-bapak bacalah buku tentang Nabi Muhammad atau di Google cari bagaimana Rasulullah membina rumah tangga, bagaimana Rasulullah mendidik anak, bagaimana Rasulullah dalam bertetangga. Tirulah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memimpin. Rasulullah itu presiden di kota Madinah. Ya, mesti kita tiru Rasulullah. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu bawa pulang, bahwa kita mencari di dunia ini selain beribadah, yang kedua kita mencari syafaat Nabi. Apa Pak? Selain kita beribadah, yang di dunia ini kita cari adalah syafaat Nabi. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan syafaat Nabi, tentu kita bersolawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu asrus salawat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, banyak kita menyebut nama Nabi ketimbang nama anak. Banyak kita menyebut nama Nabi Muhammad ketimbang nama cucu, ketimbang nama suami, ketika menyebut nama istri. Kapan tuh? Ketika masuk masjid kita sebut nama Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Kapan lagi? Ketika kita mendengar azan, kita menjawab nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup situ tidak? Ketika Bapak Ibu salat, tasawuf awal, tasawuf akhir, bersebut juga nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sampai di situ tidak? Kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup sampai di situ sebut nama Muhammad? Tidak. Sampai dalam doa Bapak Ibu juga membaca Nabi Muhammad. Kata Nabi, barang siapa yang berdoa tidak menyebut namaku, tidak berselawat kepadaku, doanya mardudah, ditolak. Makanya kita berdoa, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala. Itu selawat.
lupa di awal kita baca selawat, boleh kita baca di akhir doa. Di akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kalau tak dibaca, selawat tidak sah. Doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai khatib berkhutbah, syarat rukun khutbah yang kedua adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah, khutbahnya batal. Begitulah banyak kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika kita mendengar ada abuya, ada kiai, ada ustaz menyebut Muhammad, maka kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Orang bakil itu bukanlah bakil harta, bukanlah bakil ilmu. Orang bakil itu adalah man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku, dia tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu bawa pulang. Yang pertama, kita tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita cari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, jangan malas untuk bersalawat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Bapak, kita berdoa ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, fil nabiyyin wal mursalin, fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana fi darina wa wasi' lana fi qaryatina wa wasi' lana fi baytina. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alayna fi umuri ad-dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahtim ajalana wa umurana wa amalana bi husnil khatimah wa la tahtim ajalana wa umurana wa amalana bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salawat berdiri sama-sama Pak. Bapak Ibu berdiri sama-sama. Kita baca salawat. Maulaya salli wa sallim daiman aman ala bika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman
سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Mohon lupa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.